Halo, kembali lagi kita di Door to Door Study UK. Saya Diana Napitupulu, dosen tetap Prodi Magister Hukum UK. Saat ini kita akan membahas tentang kondisi Indonesia darurat judi online, dampak hukum dan sosialnya. Kita masuk mulai dengan pengertian daripada judi. Judi adalah aktivitas seseorang untuk mempertaruhkan uang, barang dengan harapan memenangkan suatu hadiah atau keuntungan yang lebih besar, tapi dengan resiko kehilangan. Sedangkan judi online adalah perjudian yang dilakukan melalui platform digital, melalui situs web atau aplikasi. Pemain bisa bertaruh pada permainan poker, taruhan olahraga, slot, kasino, tanpa hadir secara fisik. Beberapa regulasi perjudian online di tiap negara yang bervariasi, yaitu misalnya Amerika Serikat itu ada di Nevada, Las Vegas, kalau di New Jersey-nya ada di Atlantic City. Singapura dengan pengawasan ketat pastinya ada di Marina Bay Sands. Tiongkok di Macau, Monaco di Monte Carlo, Australia, Inggris Raya, juga Malaysia dilokalisir di Genting. Kalau negara yang melarang pelaksanaan judi onsite dan judi online adalah Indonesia dengan sanksi pidana, Arab Saudi dengan sanksi syariah hukum Islam, Brunei Darussalam dengan sanksi syariah, Pakistan dengan sanksi syariah, juga Qatar. Perkembangan judi online di Indonesia. Judi sudah ada sejak peradaban yang dari dahulu kala. Tetapi perkembangannya sangat pesat itu di tahun 2018, terutama di daerah Pantai Indah Kapuk, Cengkareng, dan wilayah-wilayah besar, kota-kota besar di Indonesia. Setelah banyak regulasi dan pengawasan ketat, pada tahun 2022, para pembisnis atau pengusaha judi online direlokasi ke Kamboja dan sekitarnya. Jadi, mereka dengan menggunakan IP atau server atau domain dari luar negeri untuk menghindari pemblokiran pemain menggunakan virtual private network. Promosi judi online itu bisa dengan customer relationship management, yaitu memaintain para pemain supaya loyal dan menambah saldo di dalam saldonya. Dan juga customer service yang memberikan pelayanan dan service waktu memainkan judi online. Juga dengan search engine optimization, yaitu bagaimana pencarian daripada situs-situs itu dapat gampang dicari di dalam platform digital. Juga pemasaran digital yang kita sering lihat suka lewat di YouTube kita atau di Facebook kita. Dan juga ada brand ambassador yang dimainkan oleh selebgram atau mungkin artis baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor orang Indonesia terlibat judi online karena mudah diakses dimanapun. Dulu orang bermain judi olahraga hanya di satu situs. Sekarang di situs yang sekarang satu situs bisa memberikan bentuk judi online berbagai macam. Dan juga anonimitas ya, jadi private, gak perlu khawatir diketahui orang lain. Dan juga tidak ada sanksi sosial atau sanksi hukum. Terus banyak jenis permainan dalam satu situs, tadi seperti saya udah bilang. Juga iming-iming keuntungan cepat. Pengaruh lingkungan, karena temannya kita main, saya juga ingin ikut. Dan banyak juga bahwa yang saldonya besar itu adalah dari kalangan perdesaan atau gunung. Mereka mendengar testimoni dari banyak orang atau temannya bahwa dia mendapat keuntungan yang besar sehingga dia menjual rumahnya, kendaraannya hanya untuk menambah saldo dengan harapan bisa mendapat keuntungan. Juga tidak ada hiburan atau hiburan di Indonesia sangat terbatas. Juga promosi dan bonus yang menarik yang ditawarkan oleh berbagai iklan dan juga brand ambassador. Dan juga banyak judi online yang berkedok investasi seperti binary option. Itu adalah judi karena tidak ada perhitungan apapun, tinggal pilih dan rugi atau untung. Juga skema Ponzi, member get member. Juga aplikasi dan situs game investasi.
Juga taruhan pada pergerakan forex tanpa hitung-hitungan, arisan online yang berkedok investasi, bahkan aplikasi kripto palsu yang saat ini banyak bertebaran. Juga banyak taruhan-taruhan sosial di olahraga dan sebagainya yang berkedok investasi. Dampak hukum daripada pemain dan juga pelaku pengusaha judi online yaitu sanksi pidana. Ya, kita tahu di pasal 303 KUH pidana. Makanya bisnis online, bisnis judi itu dikatakan bahwa 303, bisnis 303. Juga Undang-Undang ITE, juga penyitaan dan perampasan aset bagi pemain maupun pelaku atau pengusaha judi online. Juga penutupan atau blokir situs, walaupun sekarang ini sangat sulit karena IP daripada situs-situs judi online itu ada di luar negeri. Diblokir satu dan kita tahu dengan gampangnya mereka buat aplikasi atau situs-situs berikutnya. Dan kita tahu juga ada sanksi bagi pengusaha judi online yang lebih besar karena sekarang judi online itu bisa buat slot atau buat aplikasi atau akun itu di-franchise-kan. Jadi kita bisa beli franchise dengan modal berapa juta, kita bisa memainkannya, tinggal kita membuat ada promosi yang besar-besaran sehingga kita bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. Juga dampak hukum bagi oknum dan aparat, yaitu aparat penegak hukum yang kita tahu banyak menjadi pelindung atau backing daripada judi online. Bahkan kita tahu kementerian yang seharusnya memblokir, menutup judi online itu ketangkap 12 orang, baik yang ASN maupun yang non ASN yang rekrutmennya dilakukan oleh menteri yang saat itu menjabat. Dan itu benar-benar harus ditegaskan dampak hukum dan juga penegakan hukum terhadap mereka. Juga dampak sosial daripada judi online ini adalah kesehatan mental dan psikologis. Karena kapanpun dia bisa memainkan sepanjang dia punya kuota dan ada signal ya. Juga korban ekonomi. Banyak penggemar atau pemain judi online terjerat hutang. Baik hutang kepada keluarga dan juga hutang kepada pinjol. Dan juga masalah atau dampak kepada keluarganya yang akhirnya merasa terasing karena seseorang itu sibuk dengan ponselnya dan juga kepada masyarakat sekitar. Solusi untuk meminimalkan judi online adalah penegakan hukum yang tegas baik terhadap pemain dan juga pengusaha judi online, oknum aparatur sipil negara yang melindunginya. Ya, kita tahu sekarang darurat judi online di Indonesia telah membuat Polri saat ini menangkap beberapa orang di kementerian terkait yaitu Kemeninfo. Kita berharap bahwa ini akan ada multiplier efek untuk memberantas backing judi online lainnya. Juga peningkatan operasi cybercrime dan penegakan atau penangkapannya. Juga blokir situs dan aplikasi judi online secara berperiodik. Karena kita tahu IP judi online itu banyak di Kamboja dan juga negara-negara sekitarnya. Jadi begitu diblokir, mungkin nanti malam bisa dibuat lagi situs. Jadi pengawasannya dan juga pemblokirannya harus dilakukan dengan konsisten secara berperiodik. Juga pengawasan keuangan oleh OJK, PPATK, dan BI. Karena kita tahu follow the money. Kita bisa tahu siapa pelaksana atau pelaku besarnya dengan kita mengikuti uangnya kemana. Juga dukungan untuk korban, untuk direhabilitasi. Karena judi itu edik dan itu kecanduan. Dan dia perlu direhabilitasi mentalnya. Juga kerjasama internasional, bikin perjanjian antar lembaga, misalnya PPA Polri dengan kepolisian negara tetangga, juga perjanjian ekstradisi sehingga jika ada pelaku judi online yang lari ke luar negeri dapat kita ekstradisi masuk ke dalam jurisdiksi hukum Indonesia. Dan juga pengembangan alternatif hiburan positif. Berikutnya edukasi dan literasi kepada anak-anak muda, anak-anak sekolah yang saat ini banyak yang edik kepada judi online. Karena dengan uang 10.000 dia bisa memainkan suatu judi permainan game yang sederhana yang akan membuat atau membakar adrenalinnya sehingga menjadi adiktif terhadap judi online. Itulah sekedar tentang kondisi negara Indonesia, tentang darurat judi online yang kita perlu antisipasi dan kita perlu buat
literasi dan edukasi supaya ini nggak merambah kepada anak-anak didik kita dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Oke, Kak. Kurang. Nah, Bu.